Gak Purify. Wah, respect is the key. Respect adalah KYY kayaknya. Tapi untuk kali ini, Dewa berpotensi dari segi drive dengan cukup tinggi, Profesor KB. Wow. Mampukah data statistik di dalam draft kali ini membawa Dewa keluar dari zona merah? Atau bahkan dari Bigatron Alpha membalikan keadaan yang sudah mereka tinggalkan di game yang kedua. So, MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go! Game ketiga. Game untuk siapa saja? Let's go kita menyaksikan bersama-sama. Land of Dawn, pembuktian pastinya untuk mereka juga. Apakah Dewa yang bisa merangkak naik atau malah Bigetron yang bisa nge-secure lebih aman lagi? Escaping the red zone. Dewa butuh keluar dari zona berbahaya. Zona yang membuat mereka bisa tidak untuk melanjutkan kiprah mereka ke babak yang lebih jauh. Babak playoff. Journey to M6. Tentunya sangat menarik sekali untuk menyaksikan bagaimana perjalanan dari kedua tim ini. Yang satu menuju ke upper bracket, yang satu keluar dari zona berbahaya. Oke, By tapi Emblem, Azura ini bahaya banget. Dia nggak Master boleh Assassin. terlalu bermain dengan agak cukup early. Ingat, pertama Master Assassin, kedua Rogernya, Profesor. Strong landing juga untuk Roger, Kuat apalagi banget. dengan Trill. Dia nambahin damage di early game, Emblem Assassin juga, dan Quantum Charge. Dia jadi tipe chaser nih. Gak main ke arah dari Warcry, karena Warcry-nya hanya akan ada di Super Ken saja sebagai Hayabusa. Tapi karena kondisinya sampai saat ini, sepertinya Eman pengen membalaskan dendam dia di game yang kedua sih, Profesor. Seperti itu. Karena game kedua Eman agak cukup dibekuk ya, Lim. Ya harusnya ya. Apalagi ngelihat dari beberapa misplay dari Bigetron ya ketika di game kedua tadi. Sekarang kayaknya nggak ada nih gerakan-gerakan mereka, lebih ke yang santai aja. Ya, Nggak buru-buru. kayak mungkin lagi-lagi ya di-remind. Diingatkan kembali bahwa memang gerakan-gerakan yang di awal game tadi terjadi itu benar-benar merugikan mereka. Dan dengan missing in action dari Super Ken itu yang membuat kayaknya Moeza juga sadar kalau mereka harus cover di bagian mid lane-nya biar nanti mid lane-nya juga nggak kalah dari segi rotasinya. Terutama untuk Case yang membawakan Vexana dan mau nggak mau butuh banget badan di depannya untuk bisa ngedeliver damage. Ya, bakal lihat di depan sana. Udah mulai ada free slide dilakukan oleh seorang Eman. Untuk jauh kondisinya bakal para pasukan dari tim Dewa. Mereka standby dan super look. Dominasinya di arah backline tidak bisa menghentikan pergerakan dari Retribution. The Retribution membuat mereka berasa di arah belakang. Tifat yang besar, Red terperangkap. Tapi dengan Enhanced Sword berhasil bisa menyelamatkan diri, bahkan open look menjadi 1 point kill pertama. First blow di tangan Mueza. Wah ini lagi-lagi ya kalau kita ngomongin soal bagaimana heavy CC dari Dewa. Mereka punya banyak banget, bahkan Enhanced Chain aja itu hitungannya juga follow up damage untuk yang benar-benar bisa maksimalin. Bagaimana sisi power yang bisa dimaksimalkan juga sama Dewa. Ini Azura kalau misalkan udah menyentuh ke late game bakal powerful banget sih. Karena 4 hero yang dimiliki sama Dewa rata-rata punya heavy CC-nya. Dan damage tersebut yang mungkin akan dimaksimalkan agar nanti Eman sebagai hero early game tidak bisa mendapatkan powernya juga. Karena Turtle tadi tidak, kalau Dewa jadi early game-nya tidak berjalan dengan maksimal. Oke, walaupun dari Moezanya susah banget jalan ya. Dia kayak susah banget untuk diunggulin dan fight back. Oke, Enhanced Sword telah dikeluarkan dengan Shadow Kill. Berhasil mendapatkan Ray One last hit. Di depan sana para pasukan dari tim Dewa United. Mereka gagal untuk bisa menyelamatkan karena Enhanced Sword-nya selalu di awal. Tapi dengan damage yang diberikan oleh seorang Moreno, gagal untuk bisa mendapatkan seorang Gatot Kaca. Tapi informasi didapatkan adalah Azura bisa mereka makan. Kalau Azura dimakan, kerugiannya ini melimpah banget, Profesor. Waktu Azura untuk bisa survive, dan waktu Azura dengan powernya dia makin lebih mundur. Wah tapi jujur ini Eman yang lebih berbahaya kayaknya Ranger Mas. Dia hero Roger yang jatuhnya harus unggul banget di early game. Tapi lihat bagaimana keuntungan di early game-nya, Azura pun masih bisa mengimbangi bagaimana pertukaran damage yang diberikan even lawan Master Assassin. Betul. Levelnya lihat, levelnya. Azura level 6 gara-gara Turtle tadi kan. Dan ini yang membuat dominasi dari Azura mungkin agak lebih sedikit bebas. Setelah clear ini, kemungkinan besar dia bisa rotasi gitu loh. Agar nanti dia bisa makan di area top lane. Dan memakan platingan gold shield juga sebagai salah satu jawabannya. Tapi kayaknya Eman udah jalan duluan bahkan menuju ke arah dari XP lane. Oke, Itu dia. karena agak sedikit terlalu terburu-buru untuk seorang Eman. Dia masih membutuhkan level, meanwhile dari bottom lane. Belum udah standby on position di laning-nya. Dengan gold yang diunggulkan oleh tim Bigetron, walaupun tidak terlalu jauh nih. Makanya untuk setup dua-duanya sebenarnya nggak yang kuat-kuat banget untuk setup, kecuali Dewa lah. Dewa bisa start duluan, tapi balik lagi Assassin, Hayabusa itu enak banget untuk take over. Oke, Muesa
menjadi garis batas di depan sana. Dengan skill Eagle yang terkeluarkan, tapi dia masih terlalu besar. Free Fire Gaming gak bisa menyelamatkannya, dan penalti zone yang on point. Tergagal dari belakang, ketika seorang super low. Tapi perpasukan dari tim Dewa United mereka terzoning out. Tepat untuk Retribution di zone point dan Super King membuat perpasukan dari tim Dewa mereka kehilangan keuntungan yang mereka sudah pegang. Satu-satunya yang bisa mereka hentikan adalah Super Look. Karena Super Look adalah biang keladi dan masalah dari Bigetron. Ya yang gak ada korban, tapi memang sepertinya ada perbedaan tujuan tadi. Dari Bigetron fokus turtle, dari Dewa fokus kill. Ya, dan Look yang dia makan ini nggak terlalu menguntungkan dibanding kalau misalnya Turtle dapatkan dan mensupport sosok dari Moskov kembali. Tapi lihat, Super Ken hampir terkena pound dan hampir saja dia bisa dimakan untung nggak ada crowd control. Dan tasnya dapat, Be. Iya sih, tapi lagi-lagi sih karena emang targetnya dari Azura adalah farming aja di early game. Jadi dia emang nggak butuh untuk buru-buru melakukan fight yang terlalu masif. Dia cuma butuh farming, dia butuh Trinity attack speednya terlebih dahulu. Wah, dan Karena aku suka kalau banget. udah selesai dengan Demon Hunter Sword itu akan sangat berbeda lagi. Aku suka banget sama audience prediction di mana ini udah mulai meningkat untuk Dewa. Bahkan 53% Bigetron kehilangan suara, Lim. Karena mungkin di game kedua ya, fall off dari Bigetron itu sangat-sangat nyata. Dan di game ketiga bahkan sekarang mereka setara. Yang dimana game pertama one-sided, sangat-sangat one-sided. Sangat one-sided. Semua hilang tadi dari game kedua dan bahkan di game ketiga. Dewa United mereka riset dengan cukup baik dan dengan Gatot Kaca ini. Salah satu power Mueza juga, mereka bisa memimpin rotasi. Dan heavy CC-nya jangan lupa 4 pemain dari Dewa punya efek stun. Dan itu yang mungkin bisa atau cukup untuk menangkap Ki di depan sana. Langsung dibalikin. Masuk dengan ada Coach Shadow ke belakang Ki. Ziggy Eagle for defensif. Dengan ada Shadow Kill yang masih dipegang dari Super Ken. Dia nggak boleh sembarangan masuk. Ingat Coach Shadow-nya udah mulai habis. Boros yang dia keluarkan. Jadi dia harus lebih tenang untuk bisa bermain dengan Coach Shadow-nya. Kondisi saat ini dia sedang tidak unggul. Dalam laning di 3 lane-nya. Bahkan dia kehilangan top lane mereka. Oke, dengan Hunter Strike di first item ya. Kayaknya kita nggak akan ngeliat Skypiercer di item kedua. Iya, Dengan iya. kondisi kayak gini bakal bahaya banget untuk Super Ken. Masih nggak yang benar-benar 100% unggul atau snowball ya. Jadi mau nggak mau minimal item-item yang mungkin lebih berdamage juga untuk bisa melakukan eksekusi. Sementara di sisi lain Eman juga selesai dengan adanya Endless Barrel dan Windtalker. Secara damage sudah cukup tapi ada Bloodwings juga nih yang akan menjawab. Perlu kembali mencoba untuk melakukan Sonic out di depan sana dengan NSC. Gak Tapi kuat, terlalu cepat. hilang. Gak kuat dan langsung hilang. Dan ternyata Ri, dia tahu hal itu akan terjadi. Mencoba untuk menangkap ke arah belakang. Purify Gaming menyelamatkan seorang Iman. Seeking Eagle for defensive. Dari Ki mencoba untuk membuat para pasukan dari tim Dewa mutar-mutar saja di depan sana. Ya, mirroring mungkin Dominator defensif. Mau nggak mau harus dikeluarin juga. Dan Karena tadi retributionnya jauh sama kayaknya, Ki. iya kecepatan kayaknya ya. Untuk retributionnya hanya untuk memberikan efek slow. Bukan untuk menghancurkan Dominator. Dan di bottom lane Eman. Oke Iman, Revitalize! terperangkap karena Revitalize si sound point yang membuat para pasukan dari tim Bigetron gagal untuk bisa menangkap Mueza seorang diri karena Revitalize yang menyala di arah bottom lane. Tapi lihat Soriso udah menangin lane di arah bottom lane dan dia terlalu offside, membuat dirinya kalau kemakan ini menjadi kerugian yang dibuat Dewa sendiri. Tapi dia War X sih, dia bisa di cover dari HP-nya lagi. Banyaknya minion nanti bisa balikin darahnya dan belum ada korban lagi ya. Sampai saat ini Ray masih di pattern farmingnya sendiri, masih cukup aman. Tapi satu hal yang pasti, Super Look ketika dia ada di depan dan tidak ada Vengeance, Ray ini bisa makan dia. Oke, jangan lupa buat tahu? kalian satu ada depan sana. Super Ken terperangkap dengan tahun yang tidak bisa lagi tergeser membuat perasaan dari tim Dewa. Mereka kehilangan momentumnya. Tim Dewa yang tadi di arah bottom lane hampir kehilangan momentum sekarang membalikan kembali keadaannya. Mereka coba invite ke arah jungle. Dengan adanya sosok Azura yang free di arah top lane membuat tim dari Dewa punya gold unggul 600 perak. Reaksi yang cepat banget tadi. Itu dan kayaknya cukup terburu-buru dari Super Ken karena kebetulan Shadow Kill-nya ready. Dia ingin maksimalin bagaimana Warcry Emblem bisa diaktifkan lalu dia Shadow Kill mungkin. Tapi kayaknya nggak expect dengan efek Taunt, dengan Chain juga tadi yang connecting dari Ray. Sehingga dengan adanya Enhanced Sword cukup pula damage-nya untuk bisa menumbangkan Super Ken di area dari bush-nya. Tapi ingat di depan sana Enhanced Sight menjadi sebuah jawaban. Zoning out gagal dilakukan oleh seorang Mueza. Profesor KB. Ini bukan hanya tentang mereka keluar dari zona merah untuk Dewa, tapi ini pembuktian untuk 5 caster yang tidak percaya akan kekuatan Dewa. Dan mereka menganggap akan ada 2-0 nantinya. Dan harusnya kalau Dewa itu berhasil mendapatkan kemenangan di game ketiga tertampar sudah 5 caster tersebut. Lordnya setup, Oke, team fight. setup, team fight dari Low mencoba untuk menghindari dia bisa diberikan, tapi terlalu instan membuat dirinya harus hilang tanpa adanya setup menuju ke load yang harusnya kali dipegang oleh tim Dewa. Mueza masih terlalu kuat dan ingat ada Revitalize nantinya. Oke, jangan-jangan ini adalah miskalkulasi kembali karena Guiding Wind-nya masih cooldown tadi. Setuju. Masalahnya Luke udah gak ada Vengeance, Be. Dan kebetulan emang tadi kan lu udah sempat ke-trigger duluan kan untuk Vengeance-nya.
Dan ketika dipaksa untuk team fight kedua kalinya, ketika backupnya masih terlalu jauh, Bigetron bener-bener melakukan miskalkulasi untuk kedua kalinya. Tapi team fight masih mau dilanjutkan sepertinya. Revitalize Muesa Oh, terlalu reset. banyak bisa melahap semua damage yang diberikan oleh tim Bigetron. Tapi resetnya ini menjadi pertanda dari Dewa itu nggak pede untuk bisa melakukan all-in. Oh, no. Malah ini sebaliknya. Mereka coba dibalikan kembali keadaan. Sorizo menjadi garis depan. Super Look, damage-nya masih belum cukup. Tapi nampaknya seorang Lord-nya, Super King Lord-nya. mencoba untuk melakukan sedikit retribution dan berhasil. Retribution harus tumbang. Karena Super King dia tahu dia nge-buying time dengan Quad Shadow yang dimiliki, Lim. Ya, take over. Lord yang manis sekali, sang robot merah tahu powernya, namun Azura. Azura gak ada jalan untuk pulang mundur di arah belakang menjadi sebuah jawaban damage yang cukup besar tapi tidak bisa menghentikan dirinya dan bahkan Azura Selamat. masih bisa selamat. Azura still survive in the bottom lane. Membuang flicker. Dan ini akan menjadi informasi yang cukup mahal untuk di next fight-nya. Karena untuk sekarang akhirnya dengan farming yang tadi sempat dilakukan di bottom lane, akhirnya Azura mendapatkan Demon Hunter Sword setidaknya untuk bisa menahan Lordnya terlebih dahulu. Dan memaksa game ini menuju ke late game. Karena late game adalah tempat untuk Dewa bisa bersinar dengan Moskovnya nanti. Tapi jangan salah nih, Be. Eman juga pakai Blade of Despair loh. Rogernya ini make sure damage dia cukup sebagai follow up. Ya, Blade of Despair-nya pun 2 ya. Super Ken juga punya Blade of Despair di sini. Sebagai follow up ataupun juga sebagai eksekutor. Itu adalah jawaban dari Eman. Karena Eman nggak boleh nggak nunjukin taringnya. Kalau Eman nggak nunjukin taringnya, tim dari Bigetron mereka mungkin akan bisa kehilangan game ketiga. Ya, masih cukup aman. Lord masih bisa di-clear. Minion di arah mid juga aman. Mungkin inner turret di bagian top lane nih. Satu-satunya yang bakal jadi korban. Oke, base turret masih dalam kendali Dewa. Split push pun masih bisa dijalankan karena bottom lane juga tidak terancam. Hanya saja mungkin mereka minim vision ya. Mereka masih punya inner turret dari Dewanya. Mereka nggak bisa open vision di area jungle. Nah, Endless Barrel jadi jawaban atas Super Ken. Ketika dia membutuhkan true damage, takutnya nanti mungkin Moskovnya akan menuju ke Wind of Nature. Dan cooldown pastinya. Cooldown reduction yang mempercepat lagi Quad Shadow. Satu momentum saja yang dibutuhkan oleh Bigetron. Mereka balikin semua keuntungan Dewa United dari early sampai mid game. Seakan percuma. Ya, 3.200 gold ya. Yang diawali dari Mueza tumbang ketika dia udah keluar tadi revitalize-nya. Dan dia juga dalam keadaan setengah ber-HP. Jadi kayak memaksakan sedikit bagaimana keadaan dari Lord Fight-nya itu emang gak terlalu baik bagi Dewa United Esports. Sekarang di posisi di mana Dewa malah harus mencari informasi terlebih dahulu di mana Bigetron berada. Oke, Bigetron berada kali ini visionnya masih belum kelihatan sangat jelas. Superlook udah menjadi sebuah tumbal di depan sana. Mueza, sekalipun avatar of Guardian yang gak on point ini berbahaya untuk dirinya. Lihat, siapapun yang akan masuk itu akan coba ditabrak. Tapi Retribution emang gak bisa kita pungkiri. Wow. Dia adalah salah satu sosok dengan sangat tenang. Kondisi under gak masalah tapi tetap dapat dengan purple buff-nya. Super Ken tadi nggak ada retri juga sih kondisinya. Great Dragon Dragon Spear, Spear. full damage. Eman bener-bener full damage. Dia Blade of Despair, Endless Battle, dan juga Great Dragon Spear. Criticalnya akan sangat mematikan sekali dan tidak melupakan bagaimana damage eksekutornya ya untuk Blade of Despair. Ya, melihat adanya kondisi dari tim Bigetron mereka dengan adanya damage full membuat Eman ini menjadi sebuah pertanda bahaya. Ini warning dari tim Dewa udah nyala, Lim. Mereka harus tahu di mana Eman. Mereka harus tahu kapan mereka dapetin Superlook. Dan mereka sadar harusnya Dewa kalau Superlooknya cuma untuk distraksi aja, beda sama di game 1. Fungsinya dia sebagai XP laner. Makanya, dan sekarang lebih rapi nih minionnya. Bawahnya udah di clear. Pressure di bagian bawah bakal ada walaupun ya kita tahu Azura dengan Moskov dia bisa join nanti pakai Spear of Destruction. Dan Lordnya di take over kembali kah? Oke, kita lihat apakah mau coba diambil kembali. Coba di buying time depan sana. Visionnya dari Reach sudah mulai terlihat, tapi target utama mereka adalah Case. Lihat, tenaga dikeluarkan. Mereka masih mendapatkan 1 point kill dari seorang Rui juga. Mereka kehilangan 3. Oh no. Gak ada lagi jawaban dan free hit dari belakang menuju ke arah Super King. Azura. Shadow kill. Azura masih coba bisa menghindari damage yang diberikan dari seorang Oh no. Ken. Tapi gak ada jalan untuk pulang. Dan looking for wipeout. Tim Dewa United. Gak ada jawaban dan ini dia. Wipeout di tangan dari tim Bigetron. Oh my god, wipeout! Dewa United! Mereka kehilangan sosok yang bisa defense sekarang dan menunggu Lord yang hadir di area mid lane endgame untuk Bigetron. Bigetron semakin memperkuat upper bracket dan game ketiga. Mirip seperti game pertama, one-sided yang didapatkan. Membuat Bigetron makin kuat, kokoh, berada di peringkat kedua. Dan nampaknya itu pertanda kalau Dewa United semakin tenggelam di zona merah. Wow, robot merah yang selalu menarik.